Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar Maulana, NIM 200303501036, berasal dari kelas IKOR B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biomekanika olahraga. Yang pertama, sejarah perkembangan biomekanika olahraga. Bertahun-tahun lamanya, istilah kronologi digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sistem rangka otot badan manusia. Kemudian, studi tentang prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan kepada gerakan manusia diterima secara luas sebagai suatu bagian integrasi dari kinesiologi. Kemudian lagi, istilah itu masih digunakan secara harfiah untuk mencakup aspek-aspek dari semua ilmu yang berkaitan dengan gerakan manusia. Jelas di sini bahwa kinesiologi telah kehilangan kegunaannya untuk menjelaskan secara khusus dari bagian ilmu gerak yang berkaitan dengan sistem rangka otot atau prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan kepada gerak badan manusia. Beberapa istilah baru disarankan sebagai penggantinya, yaitu antropomekanik, body dynamic, homokinetik, dan kinetropologi, yang semuanya memiliki pendukungnya. Akhirnya muncul satu istilah yang dapat diterima jauh lebih luas daripada yang lain. Istilah itu adalah biomekanika. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dari beberapa ilmuwan atau cendekiawan sebagai berikut. Yang pertama, Leonardo da Vinci, seorang seniman dan cendekiawan kebangsaan Italia, menaruh perhatian yang besar terhadap dasar-dasar mekanis pada gerakan tubuh manusia. Yang kedua, Borelli, seorang matematikus dari Italia, untuk pertama kalinya secara eksperimental menemukan kedudukan titik berat badan manusia. Yang ketiga, W.N.E. Weber, menulis tentang Mekanik der Manniskellen Gewebsauge. Teorinya mengenai inkomotion, khususnya gerak bandul dan gerakan siklis tungkai yang terjadi karena pengaruh gaya berat, telah dikembangkan oleh ahli-ahli lainnya. Yang keempat, Mare, seorang peneliti dari Prancis, telah mengembangkan kronosiklofotografi dan pencatat dinamografi secara pneumatik. Yang kelima, Browns and Fischer, sarjana dari Jerman pada penggantian abad ini, juga mempelajari teknik berjalan dan kedudukan titik berat dan tiap-tiap anggota tubuh. Yang keenam, Abolokov dari Uni Soviet, telah mengembangkan konstruksi khusus dinamografi untuk pengukuran biomekanik. Yang selanjutnya, pengertian biomekanika. Berbagai definisi mengenai istilah biomekanika telah dikemukakan, yang antara lain adalah: yang pertama, dasar-dasar mekanika dari aktivitas otot dan studi tentang prinsip-prinsip dan hubungan-hubungannya. Yang kedua, penerapan dari hukum mekanika kepada struktur hidup, khususnya kepada sistem gerak dari badan manusia. Studi tentang struktur dan fungsi dan sistem-sistem hayati dengan memakai metode-metode mekanika. Selanjutnya, fungsi biomekanika. Yang pertama, gaya-gaya dalam dan luar yang bekerja pada badan manusia itu menentukan bagaimana bagian-bagian badan bergerak selama melakukan keterampilan gerak. Gaya tersebut menentukan apa yang biasanya disebut teknik. Yang kedua, seringkali ada banyak macam teknik yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama dalam olahraga. Ada 3 jenis pegangan yang dapat digunakan dalam memukul bola golf. Ada beberapa teknik star yang dapat digunakan dalam gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya dada dalam renang. Ada beberapa metode yang berbeda-beda yang dapat digunakan dalam line of base di dalam baseball, dan seterusnya. Yang selanjutnya, pentingnya biomekanika. Meskipun banyak orang yang tertarik pada teknik olahraga, 3 kelompok profesi jelas menunjukkan perbedaannya, yaitu guru olahraga, pelatih, dan atlet. Karena masing-masing kelompok ini cenderung memandang teknik-teknik olahraga dengan cara-cara yang agak berbeda, maka pentingnya pengetahuan biomekanik bagi masing-masing mereka itu akan dibicarakan secara bergiliran. Selanjutnya, pentingnya biomekanika bagi guru olahraga.
Pendidikan jasmani serta tujuan-tujuannya telah banyak dijelaskan, antara lain: yang pertama, pendidikan jasmani telah didefinisikan sebagai suatu proses di mana melalui proses ini adaptasi dan belajar yang sesuai dalam hal organik, neuromuskular, intelek, sosial, budaya, emosi, dan estetik dihasilkan dan berkembang maju melalui aktivitas yang cukup kuat. Yang kedua, pendidikan jasmani mempunyai tujuan untuk meningkatkan gerakan manusia melalui medium kegiatan jasmani. Selanjutnya, bagi pelatih, pentingnya pengetahuan biomekanik bagi pelatih bergantung kepada cabang olahraga yang bersangkutan. Seorang pelatih lintas alam, terutama dengan daya tahan otot kardiovaskular, dan hanya sedikit berurusan dengan teknik, jelas akan kurang memanfaatkan pengetahuan biomekanik dibandingkan dengan seorang pelatih baseball, sepak bola, senam, atau renang, di mana teknik memegang peranan jauh lebih besar. Yang ketiga, bagi atlet, sejumlah studi telah dilaksanakan di dalam usahanya untuk menentukan nilai dari pengetahuan biomekanik dalam mempelajari keterampilan jasmani. Tetapi karena subjek dari hampir semua studi ini adalah pemula, hanya sedikit memberikan kejelasan pentingnya pengetahuan biomekanik bagi atlet-atlet yang terlatih. Beberapa ahli telah menyatakan pendapatnya mengenai masalah ini pada waktu pelajar maju atau menjadi semakin tua, dan biasanya lebih berpengalaman. Pengarahan secara verbal dan suatu analisis gerakan dapat membantu dalam peningkatan arti dari keterampilan dan dalam memberikan pemahaman baru ke dalam masalah tersebut. Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa tujuan mempelajari biomekanika adalah: yang pertama, menambah pengetahuan dasar sehingga kita mempunyai cakrawala yang lebih luas tentang gerakan tubuh. Yang kedua, kemampuan untuk mengetahui manfaat mekanis dari gerakan. Yang ketiga, mengetahui persyaratan-persyaratan teknis dari setiap tugas gerak. Melalui biomekanika, kita akan membiasakan diri untuk melakukan kegiatan dengan cara yang efisien, berjalan dengan efisien, berlari, melompat, dan segala aktivitas olahraga dengan efisien pula. Bila gerak itu efisien, maka kita dapat mengkontrol dan menguasai sikap, baik dalam keadaan diam atau istirahat, maupun dalam keadaan bergerak. Gerak itu dikatakan efisien bila: yang pertama, kelompok otot yang besar bekerja lebih dahulu. Yang kedua, melakukan kegiatan atau tugas dengan penuh gairah. Yang ketiga, mengeluarkan tenaga secara intelijen. Artinya, ada koordinasi yang baik dan saat atau timing yang tepat. Yang keempat, bergerak secara proporsional, artinya dilakukan dengan ekonomis dan adanya otomasi. Sebaliknya, gerakan yang tidak efisien akan menimbulkan: yang pertama, penghamburan tenaga dan ketegangan yang berlebihan. Yang kedua, kelelahan fisik yang terlalu cepat dan kelelahan psikis. Yang ketiga, kelesuan. Yang keempat, rasa nyeri. Kelima, frustasi. Bila gerak itu efisien, dapat diasumsikan bahwa tekniknya benar, sebab teknik itu tidak lain adalah kemampuan untuk memanfaatkan prinsip atau teori dalam meningkatkan keterampilan dengan cara yang efisien. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi biomekanika olahraga. Sekian, terima kasih.